Pemirsa Intens Investigasi, alih-alih mereda, perseteruan antara Erin Wartia Trigina, mantan istri Andre Taulani, dengan kubu Hera, mantan ART-nya, belakangan justru kian memanas. Tidak hanya itu, drama juga mulai melingkupi orang-orang di lingkaran terdekat Erin. Salah satu yang paling mengejutkan adalah mundurnya pengacara kondang Sunan Kalijaga sebagai kuasa hukum ibu dari 3 anak tersebut. Lantas ada apa dengan Sunan Kalijaga yang sebut ART adalah bagian dari keluarganya? Seperti apa pula penjelasan mantan ART Erin, Nia, terkait KTP dan gajinya yang masih tertahan? Dan bagaimana pula bantahan Erin soal semua tuduhan yang dilontarkan Hera, sang mantan ART terhadapnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, Sunan Kalijaga tiba-tiba saja menuliskan komentar bernada penuh tanda tanya dalam unggahannya. Pengacara kondang ini menyatakan hingga kini dirinya sudah tak lagi menangani perkara hukum Erin dan mantan ART-nya. Menariknya, Sunan justru menegaskan bahwa semua orang yang bekerja dengannya adalah bagian dari keluarga, termasuk ART, karyawan, dan sopir. Dan berikut ungkapan Sunan Kalijaga dalam postingan di akun sosial medianya. Semua yang bekerja dengan saya adalah bagian dari keluarga, ART, karyawan, supir. Mereka mendapatkan berbagai macam tunjangan, plus bonus, dan fasilitas di luar gaji pokok. Sabtu kemarin, ART saya berikan libur dan uang jajan ratusan ribu untuk jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunan Kalijaga ingin menyampaikan kepada teman-teman media bahwa saat ini saya sudah tidak lagi menangani perkara Ibu Erin Taulani. Harap maklum dan terima kasih. Semoga perkaranya tetap bisa berjalan dengan baik, mendapatkan satu keadilan buat para pihak. Terima kasih. Di sisi lain, ART baru Erin Nur Rohma baru-baru ini memenuhi panggilan pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan. Kuasa hukumnya terlihat mendampingi dan melindungi Nur Rohma. Dengan dalih kliennya merasa ketakutan. Berikut momen saat Nur Rohma menjalani pemeriksaan di kepolisian. Banur sini ngapain Banur? Sedikit jadi saksi ya. Ini kan udah hujan bang. Maaf ya. Tenor Ketakutan mbak. Tolong ya. Tolong bisa dimengerti ya. Tolong bisa dimengertikan ya. Ya bang. Ini orangnya ketakutan. Bang abang hari ini mendampingi Teh Nur jadi saksi. Nanti segala sesuatunya akan kita jelaskan secara pemeriksaan ya. Jadi minta tolong nih, tolong ya. Jadi saksi Mbak Erin ya? Mbak Nur mungkin. Abang namanya siapa bang? Saksi Mbak Erin. Bang. Ada Stanley bang. jadi saksi Mbak Erin. Tolong lah pak. Nih. Banur, salam dari Mbak tadi gimana mbak di atas mbak? Saya menikah tadi kak. Ada berapa pertanyaan, Mbak? Laporannya. Bang ada berapa pertanyaan bang? Laporannya Erin atau Hera ini sebagai saksi kak. Sedikit ini. Sebagai saksi laporan Erin atau apa bang? laporannya seperti apa bang? Bang, mungkin laporannya sedikit bang seperti Hera apa bang? Bang payungnya ketinggalan bang di depan bang. Nggak mau diambil bang. Pertanyaan kak. Oke.
Sebelumnya, Nur Rohma mengungkapkan pengalamannya bekerja bersama Erin. Menurutnya Erin tidak akan marah selama ART mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Dan jika marah pun, biasanya hanya berlangsung sebentar. Nur juga menjelaskan bahwa setiap tugas harus dikerjakan sesuai arahan Erin. Jika tidak, Erin akan menegur dan mengingatkan. Terkait HP yang ditahan, Nur menduga hal itu dilakukan karena Erin khawatir dirinya mengalami atau melakukan hal serupa dengan Hera. Ia juga menilai pemberitaan yang beredar terkesan berlebihan. Terlepas dari itu, Nur justru mengaku nyaman dan betah bekerja di rumah Erin. Sambil menahan tangis, ia kemudian menyampaikan pesan untuk keluarganya yang sempat ikut merasa khawatir. Mungkin ibu khawatir karena takutnya saya berkomentar yang tidak baik di luar, karena pemberitaannya kan terlalu berlebihan, jadi makanya ditahan, tapi nanti katanya mau dikembalikan kok. Karena itu juga kan suami saya juga panik karena beritanya udah kemana-mana kan, jadi suami juga ikut panik, keluarga panik. Jadi sebenarnya enggak. Berarti kamu di sini baik-baik aja ya? Ya baik-baik aja, yang punya masalah kan ibu sama Mbak Hera. Kalau saya enggak, aman-aman aja di sini. Saya sih sebenarnya kaget, cuman ibu di sini baik-baik aja sama saya. Kalau misalkan ada pemberitaan yang terlalu berlebihan itu karena itu masalah ibu sama Mbak Hera. Kalau sama saya enggak, aman-aman aja ibu sama saya, baik-baik aja. Kalau ngikutin aturan ibu pasti ibu nggak akan marah. Saya juga tenang. Tapi kalau misalkan marah kayak gitu paling sebentar, nanti juga nggak marah. Itu aja, nggak terlalu lama marahnya, nanti juga baik lagi. Baca-bacain gitu kan. Karena kalau misalkan yang namanya kerja kan di tempat orang yang nggak ada yang betah kayak gitu kan, yang kan kerja bukan bukan tinggal di rumah sendiri. Kerja karena butuh. Untuk bapak, mertua, untuk keluarga, lu di sini baik-baik aja, jangan panik. Karena di sini ibu juga baik. Kalau yang punya masalah itu ibu sama yang lain, kalau sama Nur enggak. Karena ini terlalu berlebihan beritanya, jadi ibu panik, jadi nyita HP saya gitu. Kalau misalkan berita ini enggak terlalu berlebihan, enggak sampai media, ibu saya di sini aman-aman aja, nggak apa-apa. Sebelumnya, bersama kuasa hukumnya, Hera memaparkan hasil rapat dengan Komisi 3 DPR terkait kasus yang tengah dihadapinya. Menurutnya, salah satu kesimpulan rapat tersebut adalah laporan polisi yang diajukan Erin terhadap Hera tidak dapat dilanjutkan. Hera pun mengaku merasa lega mendengar hal itu. Ia juga mengaku tidak menyangka perjuangannya bisa sampai pada titik ini dan menyampaikan terima kasih kepada Rieke Diah Pitaloka atas dukungannya. Sementara itu, pihak Hera juga mempersilakan kubu Erin jika ingin berdiskusi langsung dengan Komisi 3 DPR terkait persoalan tersebut. Mengapresiasi ya Komisi 3 telah memberikan ruang kepada kami untuk pada intinya adalah mengawal perkara ini sampai dengan pemeriksaan di kepolisian nanti. Dan juga kami juga terima kasih kepada Ibu Rieke yang memberikan kesempatan juga bisa mempertemukan kami dengan teman-teman Komisi 3 untuk ya balik lagi untuk mengawal perkara ini. Hasil penjelasan yang kami sampaikan kepada Komisi 3 ada kesimpulan mengatakan bahwa terkait laporan dari Ibu Rieke agar diberhentikan, kurang lebih seperti itu. Bu Erin diberhentikan. Kalau mengenai laporan itu hak mereka, kita tidak bisa menghalang-halang itu juga. Tapi hasil kesimpulan dari Komisi 3 mengatakan bahwa terkait laporan mereka itu tidak bisa dilanjutkan, kurang lebih seperti itu. Ya, dari LPSK juga menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan secara psikologi klien kami dan sudah disampaikan dari mereka. Yang kedua terkait laporan kami di Polres Jakarta Selatan, karena juga masih proses sekitar 2 mingguan dari DPR, Komisi 3 mengawal kasus ini. Dan yang ketiga itu terkait tentang
laporan dari pihak Ibu Erin ya. Itu mereka menyampaikan bahwa terkait laporan dari mereka itu tidak bisa dilanjutkan. Itu kesimpulan dari Komisi 3. Kan ini kaitannya dengan bukan cedera fisik semata. Tadi di dalam kesimpulan itu telah disebutkan oleh LPSK berdasarkan asesmen mereka memang ada semacam gejolak psikologi yang dialami oleh klien kami atas peristiwa ini, gitu loh. Jadi kalau dibilang wah masih sehat, masih bugar, jadi masa harus sampai modar dulu, ya kan gitu kan? Gitu loh. Artinya efek daripada penganiayaan tersebut bukan hanya kaitan dengan fisik, melainkan psikis juga, gitu loh, mental, gitu loh. Berarti kalau sekarang apa yang kamu harapkan? Berarti proses selanjutnya apakah memang ingin berdamai atau seperti apa? Ya udah jalanin aja lah proses itu. Oh, ikutin sekarang ya. Ya. Menepikan Sunan Kalijaga yang sebut ART adalah bagian dari keluarganya. Lalu seperti apa penjelasan mantan ART Erin, Nia, terkait KTP dan gajinya yang masih tertahan? Sebelumnya, mantan ART Erin, Nia, sempat muncul dan mengungkap pengalamannya bekerja di rumah sang mantan majikan. Ya, Nia menyebut cara bicara Erin memang cukup kasar, namun Nia mengaku sempat dikuatkan oleh Andre Taulani dan anaknya agar tetap bertahan bekerja di sana. Mantan ART Erin yang bekerja pada kurun waktu Oktober 2025 sampai Maret 2026 ini juga menceritakan pengalaman pahitnya saat KTP-nya ditahan dan sisa gajinya belum dibayarkan, meski ia sudah sempat memintanya. Berikut kronologi dan alasan yang disampaikan berdasarkan versi Nia. Bekerja dari Oktober 2025 sampai Maret 2026. Perilakunya sih kalau kita nggak salah sih nggak bakalan domelin ya. Asal benar sih. Kalau kecuali kita punya kesalahan emang begitu yang diceritain. Itu kan karena saya gara-gara masalah jam ya. Masnya juga tahu kan karena jam jatuh. Terus juga omongannya juga lumayan ya. Terus kan ibaratnya anak-anak juga Mbak sabar ya gitu. Hanya biar kuat aja sih. Saya jujur KTP saya kan ditahan. Kekurangan saya gaji saya juga ditahan kan. Awal masuk itu kan emang ditahan mas, jujur aja ditahan. Nanti kalau kita pulang tuh dibalikin. Tapi pas waktu saya itu kan saya udah minta, saya mau pulang tuh baik-baik ya. Maksudnya keluar udah tahu ibu izin, tapi ibu belum bangun. Saya tungguin sampai jam 9 siang tuh nggak bangun-bangun. Apalagi keadaan mau lebaran, otomatis saya ngejar tiket lah ya, tiket bis atau segala macam saya tinggal. Tapi saya WA juga. KTP gimana sama kekurangan gaji, jujur aja kekurangan gaji. Tapi kan beliau bilangnya nunggu saya pulang balik lagi nih ke Bintaro gitu kan. Waktu itu kan ya udahlah nanti dulu. Saya udah nyampe di kampung, saya bilang jujur Bu saya nggak jadi ke situ. Tolong KTP sama kurang gaji dibalikin gitu. Tapi nggak ada tanggapan sampai sekarang. Dari penjelasan Nia terkait KTP dan gajinya yang masih tertahan, lantas bagaimana pula bantahan Erin terkait semua tuduhan yang dilontarkan Hera, sang mantan ART, terhadapnya? Sebelumnya, Erin melalui kuasa hukumnya membantah seluruh dugaan penganiayaan yang dilaporkan Hera dengan menunjukkan bukti CCTV dan keterangan saksi. Pihak Erin juga menjelaskan adanya momen saat Hera diduga berteriak meminta tolong sambil menarik tangan Erin.
Selain itu, kuasa hukum Erin juga membeberkan rekaman yang disebut menunjukkan kinerja Hera kurang baik. Namun mereka mempertanyakan langkah Hera membawa persoalan ini ke ranah hukum karena dinilai masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Pemeriksaan perdana tadi. Gimana kalian? Gimana Kak Erin? Sedikit aja Kak Erin. Kak Erin sedikit aja. Melelahkan atau gimana Kak Erin? Sedikit aja komentarnya. Berapa pertanyaan langsung tanya ke lawyer saya aja ya. Kenapa Mbak? Kalau melalui dekoder yang kami serahkan itu tidak ada, belum ada. Tapi nanti kita serahkan ke penyidik ya untuk mereka ini tindak lanjuti lagi. Alat buktinya itu mungkin salah satunya termasuk alat recorder CCTV. Ada foto atau apa? Iya, WhatsApp ada, tapi nanti mungkin di berikutnya nanti akan kami buka. Benaran ya bahwa adegan-adegan atau ucapan dari mantan ART itu bahwa ada kalimat mencekik ya, mencakar dan menodongkan ya pisau itu kan dapat dilihat secara rinci dan jelas dalam CCTV tersebut. Yang kita berikan bukan hanya CCTV tapi decodernya. Jadi benar-benar keaslian dari suatu CCTV itu memang harus berupa decoder ya. Bahkan pertanyaan itu pun tidak masuk ke dalam pertanyaan tadi, di 22 pertanyaan tadi. Tidak masuk. Klien kami tidak melakukan tindakan tersebut yang dituduhkan oleh pihak. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers.